itu menyenangkan. Karena dengan menulis, kita itu bisa mengekspresikan diri kita. Kita bisa mengungkapkan pikiran dan gagasan kita. Dengan menulis, imajinasi kita akan diajak mengembara kepada alam yang sangat menakjubkan. Arswendo atau Miloto bilang, menulis itu gampang. Syaratnya cuma satu, kamu tidak buta huruf. Kalau misalnya kalian merasa kalian itu tidak buta huruf, itu tandanya kalian bisa menulis. Menulis apa saja. Dari hal-hal yang ringan dan ada di sekitar kita, misalnya membuat catatan harian atau menulis surat. Menulis itu soal latihan. Bagaimana kita terbiasa untuk melatihnya menulis. Ibaratnya, menulis itu seperti orang yang naik sepeda. Kita harus mempraktekkan dan harus mencobanya. Keluhan sering sekali muncul ketika mau memulai menulis. Bingung, apa yang mau ditulis? Dan kok sepertinya tidak punya ide. Bahkan terlintas di pikiran kita, bagaimana sih seorang pengarang itu bisa mendapatkan ide? Mari kita dengar wawancara dari para sastrawan yang ada di Indonesia. Ini dia. Yang kita perlu lakukan adalah melatih diri sendiri untuk misalnya membuka mata lebih lebar di sekeliling kita, melihat dari sudut pandang yang menggeser sudut pandang kita sehingga kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari kelaziman. Ide itu juga bisa merupakan gagasan yang ingin dilontarkan, yang merupakan inti dari cerita itu. Itu yang sering pertama kali muncul. Jadi ketika membaca koran, melihat berita-berita di koran, atau melihat suatu kejadian, atau mendengarkan orang ngomong. Buat saya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa juga yang dipikirkan, dan apa juga yang dimimpikan, semua itu adalah sumber-sumber yang bisa merangsang ide. Penulis juga harus punya disiplin yang tinggi. Jadi saya selalu berusaha untuk ada di depan laptop pada saat-saat tertentu yang ketika saya bisa, saya ada di depan laptop, dan ketika inspirasi itu datang, saya tinggal menuliskannya. Jadi ternyata ide itu bisa datang dari mana saja. Dan dia ternyata ada di mana saja. Ide bisa hadir dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, atau mungkin juga dari apa yang kita dengar. Hal yang terpenting dalam mencari ide ternyata adalah kita harus peka terhadap apa yang kita lihat di sekeliling kita. Karena itu, untuk memulai belajar menulis, caranya mudah. Mulai detik ini, mulai sekarang, perhatikan. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, coba kalian buat deskripsi tentang seseorang, tentang suatu tempat yang ada di sekitar kita sajalah. Coba kamu melihat apa yang ada di sekitar kita. Aku punya satu janji kepada orang tuaku. Jika aku sukses nanti, aku akan membahagiakan kedua orang tua dengan memberikan mereka hadiah untuk pergi haji bersama. Ya, tepuk tangan buat Edo. Nah, gampang bukan? Jadi, kalian itu bisa menulis dan mendeskripsikan apa yang ada di sekeliling kalian. Ceritakanlah apa yang menurut kalian menarik, dan kalian juga tulis dengan cara yang menarik juga. Sekarang kita tinggal mengembangkan ide yang menurut kalian menarik itu. Tidak sulit kan? Untuk mengembangkan suatu ide, hal basic yang harus kamu lakukan adalah tentu saja banyak membaca. Itu adalah suatu keharusan yang utama bagi seorang penulis. Tanpa membaca, kamu tidak akan bisa menulis. Semua menulis dimulai dari usaha membaca.
Saya pribadi selalu punya cara mencatat apa yang menurut saya menarik. Saya punya sebuah notas kecil, buku kecil, dan buku kecil ini biasanya saya bawa kemana-mana, dan apabila saya melihat sesuatu yang menarik, saya mencatatnya. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa mengembangkan ide dan menghasilkan satu karya adalah tidak berhenti menulis. Mungkin kamu berhenti menulis karena kelelahan, itu boleh. Tapi setelah itu lakukan lagi latihan untuk terus-menerus menulis. Setiap penulis punya cara sendiri-sendiri dalam mengembangkan ide ceritanya. Kalau kalian rajin belajar menulis, pasti kalian juga akan menemukan bagaimana cara atau ide sendiri untuk mengembangkan cerita tersebut. Tetapi dalam teori jurnalistik, mereka ada yang namanya rumus 5W plus 1H. Yakni what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, how, bagaimana. Nah, sekarang mari kita belajar mengembangkan cerita dengan cara 5W plus 1H. Tadi, what atas apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Siapa dia? Berarti di mana? Anda mau mulai cerita dari sini. Siapa dia? Pertanyaan itu penting. Siapa dia? Siapa namanya? Kapan? Malam Jumat. Mengapa Andre ada di halte dan kemudian bagaimana setelah keduanya bertemu? Nah, apa yang ingin disampaikan, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi kemudian? Nah, sudah, kita sudah punya bayangan cerita, kerangka cerita. Ya, dengan cara seperti itu tandanya kalian telah mencoba mengembangkan apa yang kalian tulis. Seperti misalnya, siapa tokohnya, bagaimana kejadiannya, bagaimana peristiwanya. Pendeknya, kita bisa terus menggali seluruh ide cerita dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti misalnya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, ceritanya, atau dan lain-lain. Jadi intinya, seorang penulis yang baik akan terus menggali kisah-kisahnya sehingga kisahnya itu tidak seperti kebanyakan orang. Kisahnya akan menjadi segar, menarik, dan tentunya juga unik. Bagaimana membawa cerita itu? Apakah ini akan dinyanyikan dulu, dirahasiakan, atau langsung diberikan masalah? Jadi kamu mau apa? Kan bisa begitu. Atau diajak ngobrol, tiba-tiba setelah kita selesai bercerita, orang itu berpikir, baru mulai berpikir itu. Itu akan menentukan apa yang kita lakukan dengan ide itu. Alur cerita itu akan menarik apabila kita bisa membangun intensitas bercerita. Kedua, kita bisa membangun dramatika cerita. Atau kita bisa membangun ketegangan cerita. Setiap penulis itu sebetulnya kebutuhannya adalah bercerita. Ada yang mau dia komunikasikan kepada pembaca. Jadi kalau desakan itu sudah sangat mendesak, tentunya akhirnya mungkin inspirasinya itu akan datang dan membuat menulis. Kalau ada cerita itu hanya jembatannya untuk kontak sama orang. Orang suka bercerita kan, ada jalinan ceritanya segala macam. Tapi misinya yang paling penting kalau buat saya. Pekabarannya bisa diceritakan dengan sederhana, bisa diceritakan dengan complicated. Ada cerita yang sederhana, ada cerita yang complicated. Tapi kalau dia tidak mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan, itu kosong saja, hanya permainan kata-kata saja. Kita sudah punya ide cerita. Kita juga sudah punya alur cerita, dan kita juga sudah punya cara bagaimana untuk menyampaikan cerita tersebut. Berarti kita tinggal menulisnya.
Tapi seorang penulis juga harus memikirkan sebuah judul. Saya mengalami sedikit kesulitan untuk menentukan judul. Tapi saya juga belajar banyak dari teman saya, dia seorang penulis, dia pernah mengatakan demikian. Jadi judul itu lahir duluan, bahkan lahir duluan sebelum karya itu ditulis. Jadi ketika dia misalnya berjalan-jalan kemana atau melakukan pembicaraan dengan temannya atau sahabatnya atau rekannya atau melakukan perjalanan, dia menemukan kata-kata yang unik, kata-kata yang aneh, sesuatu yang menginspirasi dia, maka dia tulis. Dia punya sekali satu buku, dia punya banyak sekali judul-judul di dalam satu buku yang dia catat untuk kepentingan karya-karyanya kelak. Bahkan mungkin karyanya belum lahir tapi judulnya sudah ada. Saya biasanya mempertimbangkan judul cerita itu pertama dia harus menarik. Judul cerita itu ibarat wajah pertama yang kita lihat dari seseorang. Kalau kita melihat seseorang wajahnya bagus, menarik, pasti kita akan ingin mendekatinya. Judul yang menarik akan membuat orang tertarik untuk membacanya. Perlu diketahui, ternyata banyak juga pengarang yang memberikan judul di belakang akhir cerita. Jadi kalian tidak usah khawatir, menulis saja dulu. Mungkin setelah itu kalian bisa menentukan atau mendapatkan ide untuk memberikan judulnya. Dan judul sendiri bisa macam-macam. Bisa hanya satu kata, atau yang puitis, atau mungkin yang biasa-biasa saja, atau juga bisa berupa nama tokoh. Nah, berikut ini adalah beberapa judul cerita yang menarik. Ever close your eyes, ever stop and listen, ever feel alive, and you're nothing missing. You don't need a reason, let the day go on and on. Let the rain fall down everywhere around you, give into it now, let the day surround you. You don't need a reason, let the rain go on and on. Sekarang, marilah kita mulai menulis. Marilah kita menuliskan pembukaan cerita kita. Sebuah cerita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan cerita. Yang kedua, isi cerita atau konflik. Yang ketiga, ending cerita atau akhir cerita. Sebuah cerita yang bagus biasanya dimulai oleh pembukaan yang bagus juga. Sekarang kita simak dulu beberapa cerita yang sudah ditulis oleh para sastrawan kita. Seekor anjing bermimpi menjadi manusia. Ia kaget setengah mampus. Mula-mula karena tak berhasil menggerakkan ekornya. Anggota tubuhnya yang multifungsi itu hilang begitu saja. Ia kontan buka mulut hendak melolong. Tapi bunyi yang keluar sangat asing. Sebaliknya dari suara aung-aung. Yang terdengar adalah bunyi lembut yang sudah dipoles budaya. Aduh! Setelah kita punya bayangan dalam pembukaan cerita atau sudah menuliskan pembukaan cerita, sekarang saatnya kita berlatih untuk bagaimana caranya mengembangkan isi cerita. Tidak usah takut salah. Ayo.
Begitulah, kita bisa belajar bersama mengembangkan cerita. Kalau kita sering lakukan bersama, kita latih bersama, maka kita akan semakin lancar dalam mengembangkan cerita. Jadi, kalau ingin lancar menulis cerita, seringlah berlatih, seringlah belajar bersama. Kita juga bisa loh belajar dari para penulis kita. Bagaimana cara mereka mengembangkan sebuah isi cerita. Untuk mengembangkan cerita pendek yang harus diwaspadai adalah sedikitnya karakter itu yang harus ditulis oleh si pengarang. Jadi dia tidak bisa membayangkan suatu cerita, suatu adegan yang panjang atau yang bertele-tele di mana membutuhkan begitu banyak kompleksitas cerita. Bisa aja cerita pendek memiliki kompleksitas, tapi intinya cerita pendek adalah kesederhanaan. Harus menyederhanakan suatu peristiwa yang kompleks menjadi esensi yang mudah diterima atau dimengerti oleh pembaca. Di dalam cerita pendek kita bisa melihat adanya misalnya jebakan-jebakan kecil. Boleh dibilang pesulap kata, di mana mungkin banyak sekali hal-hal yang disembunyikan di dalam adegan-adegan itu, sehingga membuat cerita pendek akan memiliki daya ledak yang besar. Misalnya saya ingin membawa seorang tokoh saya pergi ke pasar. Tapi ketika saya tulis, dia menolak pergi ke pasar, dia pergi ke kali. Dan kalau saya bersetia kepada